Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nur Hasanah, NIM 2018-017-002, kelas 5A1. Saya akan mempresentasikan analisis fundamental saham MYOR. MYOR adalah kode saham dari PT Mayora Indah. Pertama-tama, saya akan mengawalinya dengan analisis perusahaan secara kuantitatif. Saya akan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan yang ada dalam satu subsektor. MYOR ini berada satu subsektor dengan Alto, PSDN, dan CAMP. Alto adalah Tribanyan Tirta, PSDN adalah Prasida Aneka Niaga, CAM adalah Campina Ice Cream Industry. Saya mengambil data ini dari RTI Business tanggal 25 Oktober 2020. Untuk membandingkannya, saya menggunakan 5 rasio. Yang pertama, ROE atau Return on Equity. Semakin besar ROE, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua, DER atau Debt to Equity Ratio. Semakin kecil DER, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, PER atau Price Earning Ratio. Semakin kecil PER, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, PBVR atau Price to Book Value Ratio. Semakin kecil PBVR, maka semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang terakhir adalah Dividend Yield. Semakin besar dividend yield, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Di sini saya akan membandingkan saham MYOR dan CAMP. Saya akan mengeliminasi saham Alto dan PSDN karena ROE-nya minus. Tentu sebuah perusahaan tidak mau membeli saham yang rugi. Kemudian saya akan memperhitungkan MYOR dan CAMP saja. Berikut ini adalah analisis ranking. Yang pertama, ROE. Mayor mendapatkan posisi pertama dan C mendapatkan posisi kedua. Selanjutnya DER. C mendapatkan posisi pertama, Mayor mendapatkan posisi kedua. Selanjutnya PER. Mayor mendapatkan posisi pertama dan C mendapatkan posisi kedua. Selanjutnya PBVR. C mendapatkan posisi pertama dan Mayor mendapatkan posisi kedua. Selanjutnya Dividend Yield. Mayor mendapatkan posisi pertama dan C mendapatkan posisi kedua. Selanjutnya saya akan menjumlah. Mayor mendapatkan jumlah 7 dan C mendapatkan jumlah 8. Angka yang kecil berada di saham MYOR, maka saya akan lebih lanjut menganalisis saham MYOR. Mengapa memilih MYOR? Yang pertama, perusahaan customer dengan fundamental terbaik. Yang kedua, MYOR ini dengan perusahaan super karena yang mampu bertumbuh secara konsisten. Yang ketiga, secara umum bidang usaha MYOR adalah sebagai produsen makanan ringan untuk konsumsi sehari-hari. Bisa dibilang rata-rata mereknya menjadi top brand seperti Malkis, Lay-Olay, Better, dan lain sebagainya. Berikut profil PT Mayora Indah Tbk atau MYOR. Yang pertama, PT Mayora Indah Tbk atau MYOR beroperasi dalam pembuatan makanan, industri pengolahan permen dan biskuit, memproduksi lebih dari 100 produk dan lebih dari 25 varietas bermerek, seperti biskuit, permen, wafer, coklat, dan produk jelly. Yang kedua, pabrik MYOR yang berlokasi di Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, operasi manufaktur MYOR yang terdiri dari 6 divisi utama. Yang pertama divisi wafer, kedua divisi biskuit, ketiga divisi permen, keempat divisi kopi, kelima divisi makanan kesehatan, dan yang terakhir divisi coklat. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mayora Indah Tbk yaitu PT Unita Branindo, PT Mayora Dana Utama, dan Jogi Hendra Atmaja. Perjalanan MYOR dari tahun ke tahun. Perusahaan didirikan pada tahun 1977 dan berpusat di Jakarta, Indonesia.
MYR tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 1990 pada papan utama. Berikut daftar nama direktur dan komisaris di PT Mayora Indah Tbk. Sebelum berinvestasi, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui siapa saja direktur dan komisaris di perusahaan tersebut. Berikut adalah daftar pemegang saham. Mayoritas pemegang saham berada pada PT Unita Branindo. Berikut penghargaan yang diperoleh oleh PT Mayora Indonesia. Yang pertama, Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money. Yang kedua, Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA. Yang ketiga, Top 100 Public List Companies dari majalah Investor Indonesia. Selanjutnya, Best Manufacturer of Halal Product dari Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, Best List Company dari Berita 1. Selanjutnya, Indonesia Corporate Secretary Award. Dan yang terakhir, Top 5 Good Corporate Governance Issue in Consumer Goods Sector dari Warta Ekonomi. Berikut berita tentang MYR. Mayora tebar dividen sebesar 670,7 miliar dari Liputan 6 tanggal 26 Juni 2020. Selanjutnya saya akan menganalisis income statement dari PT Mayora Indonesia. Dilihat dari revenue atau pendapatan yang warnanya ungu ini, dilihat dari 5 tahun terakhir, dari 2015 sampai 2019, pendapatan mengalami peningkatan. Ini merupakan indikasi bahwa saham MYR merupakan perusahaan yang baik dan berkembang. Kemudian, saya akan menganalisis balance sheet. Nah, yang kita lihat di sini adalah aset yang warnanya biru. Dari tahun 2015 sampai 2019 juga mengalami peningkatan. Itu berarti perusahaan ini bagus dan berkembang karena aset selalu meningkat. Dari hasil-hasil positif MYR beberapa tahun ini patut dijadikan bahan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Baik itu mencari capital gain dari penjualan saham tersebut maupun mencari dividen. Karena di tahun 2020, MYR membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 1,23%. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.